Kalau misalnya saya tanya nih, agak nyeleneh ya sebenarnya, saat kita beli rumah, sebenarnya kita dapat apa aja sih? Pasti kan beberapa orang akan langsung jawab ya, dapat bangunan lah, dapat kunci, sertifikat, dan lain sebagainya. Ya memang betul, tapi ternyata tanpa disadari, yang sebenarnya kita dapetin ternyata lebih dari sekedar semen, lebih dari sekedar atap loh. Memangnya, apalagi nih yang kita dapetin? Selain yang sudah disebutkan tadi. Itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bersama Pak Berti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Berti? Baik Mas Afil. Baik Gimana selalu kabarnya ya. juga? Saya juga baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir ya di podcast kali ini Pak Berti. Nah, ngomong-ngomong soal yang sempat saya jelaskan di awal nih Pak Berti. Mendengar pertanyaan kayak tadi, ini jujur saya rasa mungkin semua orang ya jawabannya hampir sama lah ya. Seperti yang tadi, dapat fisik bangunannya lah atau lain sebagainya, sertifikat dan lain sebagainya. Tapi memang kalau di dunia properti, persepsi kayak gitu sebenarnya itu kurang pas atau memang seperti itu atau gimana nih Pak Berti? Persepsi seperti itu sebenarnya bukan salah sih Mas. Tapi belum lengkap aja. Belum lengkap aja ya? Jadi baik untuk orang awam yang cari tempat tinggal pribadi ataupun investor yang mau beli villa di Bali ya Mas. Iya. Yang kita bayar itu bukan cuma fisik bangunannya, ada nilai yang tak terlihat yang justru malah menentukan apakah properti itu bakal nyaman ditinggali untuk sehari-hari sekaligus bernilai tinggi untuk investasi di masa depan. Wah menarik, ini berarti secara gak langsung yang tidak kasat mata itu justru jadi kunci ya Pak Berti ya? Ya betul Mas. Oke, nah ini karena kebanyakan orang kan kalau misal survei mata kita kan pasti langsung tertuju ya jelas lah orang pasti melihatnya desain yang estetik, kemudian luas tanahnya berapa atau bentuk arsitekturnya kan mungkin Pak Berti. Ya betul sih Mas. Tampilan fisik ya memang penting untuk kesan pertama ya. Ya first impression lah ya. Baik untuk ini apa namanya pembeli ataupun untuk calon wisatawan yang mau sewa ya. Iya. Tapi setelah transaksi selesai yang membuat orang mau bertahan ataupun nantinya kembali lagi merasa puas adalah faktor-faktor yang di luar bangunan itu juga. Justru yang di luar bangunan itu tadi? Ya. Oke. Nah, kemudian kalau seperti itu nih kata Pak Berti, apa aja sih yang ikut kita dapetin saat beli sebuah properti? Berarti yang mungkin jarang orang tahu nih. Nah, yang pertama ini Mas. Ya. Tentu akses kawasan akses untuk hunian pribadi ataupun akses jalan yang nyaman itu pasti kedepannya akan menghemat energi terus waktu juga. Nah, dari kacamata investasi juga kalau jalannya jelek terus aksesnya kurang bisa dilalui kendaraan langsung akan memotong potensi potensi sewanya ke depannya, bagaimana wisatawan akan suka area itu gitu kan. Sebagus apapun interiornya juga kalau aksesnya kurang menarik atau kurang bagus pasti sangat berpengaruh. Siap Pak Berti, ini saya sepakat banget nih sama ini karena memang sekali lagi akses nggak bisa ditawar ya. Otomatis ya kalau semisal aksesnya kurang ya mohon maaf aja nih ya. Yang kedua pasti berefek gitu lah. Nah ya siap. Nah kemudian yang kedua apalagi nih kira-kira Pak Berti? Nah untuk yang kedua itu ekosistem dan lingkungan sekitarnya Mas. Oke. Jadi suasana di sekitar properti itu punya feel sendiri ya. Apakah lingkungannya tenang, bersih, terus kemudian tertata rapi dan enak untuk ditinggali juga kan? Iya. Nah kalau orang yang ingin tinggal di sana tetapi lingkungannya kurang bagus pasti akan berpengaruh juga untuk tingkat kestresan karena lingkungannya kurang. Ada efeknya lah ya pasti ya. Oke. Dan juga ini buat investor villa kalau ekosistem lingkungannya kurang bagus pasti kan tingkat okupansi juga menurun karena orang wisatawan akan melihat area sekitar juga bukan cuman villanya gimana bagusnya gitu. Iya sih. Ya mau seestetik apapun villanya kalau misal
di tengah apa lingkungan kumuh dan lain sebagainya pasti Ya, orang mikir 2 kali kan bahkan untuk sewa. Oke. Ini berarti saat kita bayar harga properti. Nah, sebenarnya kita sedang bayar kenyamanan hidup ya, sekaligus potensi nilai bisnis dari kawasan tersebut nih, berarti Pak Berti. Ya tepat sekali sih Mas Afif. Baik pembeli awam maupun investor itu pada dasarnya kan mereka sedang membeli experience atau pengalaman tinggal yang ditawarkan ya Mas. Iya, setuju. Sangat berpengaruh nih lokasi itu. Dan seringnya hal-hal seperti itu kan terjadi atau mungkin bisa dirasakan setelah bertahun-tahun nih Pak Berti ya kita katakan. Nah, ini kan berarti akan cukup atau sangat riskan nggak sih kalau misal dari awal kita cuma fokus ke fisik bangunannya aja nih Pak Berti? Ya pasti Mas. Karena bangunan sifatnya kan lebih fleksibel ya, gampang. Misal ada cat kusam tinggal dicat, dapur kurang pas tinggal direnov kan. Furnitur bisa di-upgrade lagi kapan saja kan. Tapi kalau sudah lingkungan kurang tertata ataupun pengelolaannya buruk, kita nggak bisa merenovasi itu sendirian. Harus ada mungkin sampai pemerintah lah yang turun tangan kalau hal-hal seperti itu. Itu berarti sengaruh itu ya, lingkungan, akses, dan lain sebagainya. Bahkan itu dirasakan setelah bertahun-tahun lah katakan, efeknya ya bisa dirasakan. Nih berat kata kita bisa ubah lah tampilan dalam rumah seperti yang Mbak Berti bilang ya. Tapi kita nggak bisa ubah kondisi jalanan di luar gerbang lah katakan ya Pak ya. Betul Mas. Baik kita yang tinggal di sana maupun tamu villa yang menginap, penilaian mereka itu dimulai dari sejak masuk ke area kawasan tersebut. Jadi kalau lingkungan luar gerbangnya aja sudah nggak nyaman, terus pastinya kan pengalaman tinggal dan nilai investasinya di situ di villa itu pasti ikut turun lah. Ya pasti ada efeknya lah ya. Ya menurut saya pasti mengefek itu. Ya kita tahu hidden gem, tapi ya masalah akses kemudian lingkungan pasti tetap harus diperhitungkan juga ya Pak Berti ya. Nah ini melihat tantangan seperti itu loh Pak Berti. Berarti dari awal ini merancang sebuah kawasan memang harus benar-benar mikirin kenyamanan penghuni sekaligus gimana nih potensi investasi jangka panjangnya. Mungkin seperti itu ya Pak Berti ya berarti ya. Iya Mas. Kenyamanan itu memang harus dirancang dari awal sih. Seperti kita di Meralen kan juga kita memposisikan diri kita itu sebagai bukan sekedar penjual bangunan aja, tapi juga perancang ekosistem di kawasan itu. Oke. Jadi sejak awal land development itu Mas, kita sudah mengalokasikan perhatian besar ya pada lebar jalan kawasan, terus kemudian kerapian saluran air hingga pembagian zona yang memastikan itu kenyamanan dan privasi untuk penghuni villanya tetap terjaga gitu. Oke, ini berarti bisa saya garis bawah ya, berarti kayak lingkungan, kemudian ekosistem, drainase itu berarti Meralen juga mendevelop juga ya? Ya betul. Kayak di villa yang diproduk sekarang berarti ya? Iya, jadi ini ketika seorang membeli unit di Meralen, mereka nggak cuma terima kunci bangunan aja Mas, tapi mereka sudah langsung mendapatkan ekosistem kawasan yang matang yang kita rencanakan dari awal. Jadi penghuni dapat kenyamanan hidup jangka panjang dan investor villa pastinya akan mendapatkan aset yang punya potensi capital gain yang besar Mas. Jadi juga lebih terukur gitu ke depannya. Wah, saya sepakat nih Pak berarti. Jadi kan memang keberadaan developer kayak gini nih yang mikirin ekosistem sejak awal itu udah kayak fondasi. Yang mana fondasi tersebut itu bikin tenang buat ya para owner, para pemiliknya nanti ya bisa dikatakan Pak berarti ya. Iya. Jadi nggak perlu pusing mikirin apa istilahnya masalah lingkungan di kemudian hari dan lain sebagainya mungkin ya Pak berarti ya. Karena memang sudah di awal sudah ditata dan iya itu tepat sekali itu. Nah, oke nih Pak Berti. Jadi kalau misal bisa disimpulin ya, saat kita mutusin beli rumah atau villa, yang kita dapetin itu berarti udah satu paket lah katakan ya. Ada bangunan, kemudian akses, apalagi berarti kira-kira Pak ekosistem lingkungan ya. Ekosistem ya. Hingga potensi nilai masa depannya nih berarti Pak Berti ya.
Ya betul Mas, jadi bangunan memang tempat berteduh ya, tapi Iya. kawasan adalah tempat kualitas hidup dan investasi kita tumbuh. Jadi menurut saya bagi siapapun yang mau beli properti itu pastikan untuk melihat gambaran besarnya ya, Oke. bukan cuma di unit fisiknya saja kalau menurut saya Mas. Nah, mungkin seperti itu ya Pak Berti ya. Jadi untuk teman-teman nih, kalau saat cari tempat tinggal atau investasi properti, faktor luar apa aja nih yang paling nentuin keputusan teman-teman sekalian? Apakah kemudahan aksesnya, suasana kawasannya, atau murni karena emang suka desain bangunannya aja? Coba tulis pendapat kalian nih di kolom komentar. Mungkin segitu aja insight kali ini ya Pak Berti ya. Terima kasih juga sudah membagikan atau sharing berbagai tips ya. Sama-sama Gimana Mas caranya cari villa di Bali ini yang proper. Tapi sejauh ini kayaknya Miralen sendiri tuh udah proper seperti yang Pak Berti jelasin tadi ya. pastinya Mas. Jadi udah komplit satu klaster ya, terkelola semua, ada hospitality dan lain sebagainya. Top deh pokoknya. Dan buat teman-teman yang sedang cari hunian pribadi maupun merencanakan investasi villa nih di Bali, bisa kepoin ke portofolio kawasan dan proyek yang dikembangin oleh Miralen seperti yang diobrolkan sama Pak Berti tadi ya. Kamu bisa langsung menghubungi tim marketing kami lewat kontak di kolom deskripsi atau kunjungi langsung website kami di miralen.id. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.